Dan saat itu Sam'un berdoa kepada Allah, bersumpah di hadapan Allah akan menghancurkan bangsa Israel. Saat itu kaum Bani Israel, doanya dikabul Allah karena ditawarkan oleh Allah, apa yang kau mau? Dan ketika sedang diikat kuat, dia hancurkan, kerajaannya hancur, semua para penggawa tertumpuk oleh hancurnya puing-puing benda yang ada di kerajaan itu. Hanya Sam'un seorang diri yang hidup, maka tidak ada umatnya, Pak. Kisah ini mengingatkan kita pada peristiwa Samson Betawi itu, Samson and Delilah. Pernah lihat film itu ya, Samson and Delilah. Itu ilustrasi yang diambil kisahnya dari kekuatan seorang nabi bernama Sam'un Al-Ghazi. Itu dibekali semuanya, Pak. Nah, Sam'un Al-Ghazi ini hidupnya ratusan tahun, ahli ibadah. Sedemikian hebat ibadahnya Sam'un Al-Ghazi sampai kemudian itu digambarkan setara dengan 1000 bulan. Nilai ibadah dia setara dengan 1000 bulan. Nah, Rasulullah ditawarkan itu oleh Allah. Jangan khawatir, umatku akan aku berikan itu. Yang hitungannya bukan ibadah selama 1000 bulan, tapi menemukan dan mendapatkan satu malam yang mulia di bulan Ramadan. Nilai ibadah yang dia kerjakan saat itu setara dengan ibadah dalam 83 tahun lamanya, atau 1000 bulan itu. Mana kita mengenalnya Lailatul Qadar. Itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan, tidak di bulan. Ini keistimewaan kedua, Pak. Keistimewaan ketiga dari bulan Ramadan, adanya kewajiban zakat fitrah sebagai ibadah akhir dalam pelaksanaan saum di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena zakat fitrah itu menjadi penentu. Seberapapun hebatnya orang berpuasa di bulan suci Ramadan, seberapapun banyaknya Al-Quran yang dia khatamkan, sebanyak apapun ibadah sholat sunnah yang dia kerjakan, sebanyak apapun perbuatan baik yang dia tebarkan, tapi tidak ditutup dengan pelaksanaan zakat fitrah, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zakatil fitri, sampai ia membayar zakat fitrah. Ini istimewa, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki harta itu kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Nah, biasanya kita terhimpun dari dua hal. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Harus ada hitungannya nih, Pak. Hati-hati. Nah, kita sudah mau di penghujung akhir. Kata Imam Syafi'i, boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan. Boleh, sejak tanggal 1 Ramadan. Nah, kita sangat sampai nanti lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah, pada akhirnya tidak menunaikan kewajiban tersebut. Sayang-sayang puasa kita. Karena itu saya perlu mengingatkan kembali. Ada zakat malnya. Zakat mal wajib kita hitung, Pak. Berapa investasi yang kita punya? Wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan Allah merintahkan sama kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Suruh diambil, Pak. Suruh diambil oleh Allah dan Rasulnya. Kemana kita ngambilnya tuh? Ke kalangan para agniya. Orang-orang kaya mesti dijemput bola. Sebab nggak semua mereka itu punya kesadaran diri untuk berinfak. Ada yang mereka mencari, lalu setelah terkumpul itu semua mereka merasakan bahwa inilah hasil karya saya. Ya Allah singgung dalam Al-Quran itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu annama lahu akhladah. Celaka, kata Allah, orang yang kian kemari menebar berbagai macam hal yang bisa merugikan orang lain. Adu domba dan segala macam, tebar fitnah, berita hoax dan segala macam. Makanya Depok ini lagi terkenal sekarang, Pak. Depok ini terkenal. Seminggu lalu dihebohkan oleh sebuah berita tuh, Pak, di wilayah Bedahan. Kita tahu semua tuh. Yang Depok tadinya nggak kenal senasional, karena Depok ada dua, ada di Jogja, ada Depok juga. Nah, sekarang orang tahu Depok dekat Jakarta. Gara-gara berita hoax. Seseorang yang ditangkap gara-gara menebarkan berita hoax, hanya pengen terkenal. Aduh. Depok nih, Pak. Bedahan. Saya kan aslinya orang Sawangan, Ustaz. Orang Sawangan saya asli. Hijrah ke Jakarta, sekarang tinggal di Jakarta. Melihat berita itu, wah. 2 kali saya hadir di undangan Nuzulul Quran, dua tempat itulah saya jadi beban moral. Kenapa? Ketika orang tanya, ada yang tahu saya dari Sawangan, guyon-guyon tuh muncul,
Yang ceramah dari mana? Dari Sabang. Oh jangan-jangan Ustaz Nyayat kan begitu. Gara-gara itu pengen terkenal. Ya Allah ya Rabb. Hati-hati. Nah kalangan agniya harus ditagih Pak. Ada perintah. Khud mesti diingatkan. Kalau yang dermawan sih enak gitu kan ya. Tapi kalau yang bakhil, pelit, koret, butut, kasiran, itu mesti ditagih Pak. Maka Rasul tegas kepada Ta'labah itu. Dari mulai hidupnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah, dari mulai susahnya Ta'labah sampai kayanya Ta'labah nggak pernah mau bayar zakat. Dan salah satu tugas besar dari Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika memimpin sebagai seorang khalifah 2 tahun beliau memimpin, itu salah satu tugas beratnya adalah membasmi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat. Jadi harus dikeluarkan Pak. Kenapa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta kaum fuqara dan masakin terdapat dalam harta kita juga. Ada hak mereka semua yang tidak boleh kita abaikan. Harus ditunaikan itu semua. Nah, fungsi zakat mal yang kita keluarkan adalah berbagi kepada mereka sebagai bentuk ibadah-ibadah sosial di hadapan Allah buat kita bersama. Jadi menjadi orang soleh itu baik. Soleh secara pribadi itu baik. Tapi jauh lebih baik bukan hanya saja soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Mengingatkan orang lain, peduli pada penderitaan orang lain, dan ikut untuk menyelamatkan orang lain. Zakat adalah salah satu upaya. Dan kewajiban itu, zakat fitrah, terjadi di bulan suci Ramadan. Hal yang sunnah. Perkara-perkara sunnah yang kita lakukan, itu mudha'af. Allah lipat gandakan ganjaran pahalanya. Jadi kalau 2 rakaat sholat sunnah qabliyah kita kerjakan sama dengan pahala sholat subuh. Ba'diyah kita kerjakan sama dengan pahala sholat subuh. Kalau sholat subuhnya yang kita kerjakan 2 rakaat, Allah ganti kali lipatan itu 7 bahkan sampai 10 hingga lebih dari itu semua. Maka dalam sebuah hadits qudsi riwayat Imam Abu Hurairah yang disahihkan oleh Sahihain, apa beliau katakan? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. As-saumu li wa ana ajzibi. Semua perbuatan anak Adam kembali kepada dia. Eksesnya kembali kepada dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau baik yang dikerjakan, kebaikannya buat dia. Kalau jelek, resikonya buat dia. Resikonya dia. Tapi ada satu pengecualian, illa siyam, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku yang akan membalasnya. Ini yang menjadi istimewanya Ramadan, Pak. Beberapa hal tadi menjadi sebuah yang istimewa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ini menjadi motivasi buat kita semua. Sampai-sampai Rasul mengingatkan kepada kita, sangat rugi jika Ramadan dibiarkan berlalu tanpa ada investasi amal yang mulia buat kita semua di mata Allah. Maka orang yang sukses berhasil di madrasah Ramadan, kompensasi dari Allah menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kharajat kayamin waladatu ummuhu. Mereka seperti bayi yang dilahirkan pada hari itu, yang lahir tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah itu kepada kita semua. Inilah kisaran keutamaan dan kefadilahan kemuliaan bulan suci Ramadan yang perlu menjadi renungan buat kita semua. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Berkalam sebelum ditutup, sesi pertanyaan disilakan dari jamaah Bapak Ibu. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ganjarannya ini. Baik. 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 Betul.
Baik. Bukan, yang saya maksud tidak cukup hanya dengan fikih saja, Pak. Harus ada jiwa sofistik dalam jiwa diri kita. Kenapa di Al-Quran banyak nas-nas yang menopang tentang ganjaran-ganjaran seseorang dalam melakukan satu kebaikan? Allah tahu setiap psikologi hambanya. Dan iman itu fluktuatif. Yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Dan tingkatan keimanan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Karena berbeda-beda, ada yang mesti dirangsang. Ada yang mesti dirangsang. Dan salah satu rangsangan adalah kalau kemudian diberikan iming-iming. Ini kan iming-iming Allah buat kita. Sama dengan anak kecil yang kita sedang latih berpuasa. Puasa, kalau kamu pol 1 bulan, puasa kamu bapak belikan sepeda. Rangsangan bukan? Rangsangan. Tapi coba anak kita yang sudah SMA, dirangsang gak ada seperti tadi? Puasa nak, besok kalau kamu pol puasanya, bapak belikan motor. Begitu gak? Saya yakin beda apa makomnya. Yang sudah kuliah, anak-anak kita yang sudah kuliah, ada nggak rangsangan kayak tadi? Nah, kalau kamu puasanya pol, bapak kasih duit 200.000. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Beda kan tuh? Bagi mereka yang pemula, artinya kadar imannya masih fluktuatif tadi, belum bisa istiqamah seperti kaum kalangan sufistik. Yang mereka udah nggak penting lagi tentang seberapa besar pahala. Itu mesti dirangsang, Pak. Maka muncul nas-nas itu. Kalau enggak, orang enggak akan termotivasi. Maka dalam persoalan puasa saja, kan ada litaraji, ada litamanni. Pengharapan yang sangat mungkin, ada pengharapan yang tidak mungkin. Nah dalam persoalan puasa, itu Allah gunakan ayatnya litaraji, sangat mungkin. Apa? La'allakum tattaqun. Ada kala la'alla itu litaraji, Pak. Sangat mungkin bisa dicapai oleh siapapun yang menjalankan puasa jika ingin mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Kalau orientasinya ke sana, ya mesti puasanya mengikuti aturan yang berlaku. Bagaimana syarat sah puasa, pembatalan puasa, pembatalan pahala puasa, dia harus pahami itu. Kajian mana tuh? Fikih, Pak. Ya kan? Tapi bagi orang yang kemudian imannya sudah relatif cakep, sudah istiqomah, udah nggak penting, Pak. Itu hebatnya kalangan sofistik, Pak. Makanya kalau mereka tidak hebat, tidak akan terabadikan tuh. Tidak akan terabadikan sebagai sebuah hikayat yang Allah perintahkan sama kita, faqsusil qasas. Ceritakanlah kisah-kisah itu. Ceritakan untuk apa? Menambah support tadi. Nah, saya berharap kita tidak menjadi orang yang picikan orientasi pahala. Itu dia. Agar kenapa? Ada frekuensi keimanan yang terus meningkat. Kenapa kamu duha? Saya duha karena itba'us sunnah. Mudah-mudahan Allah itu. Oh, kamu pengen kaya? Nggak penting buat saya. Kenapa? Saya wajib ikhtiar, wajib usaha. Selebihnya biar Allah yang bekerja menentukan nasib saya. Begitu. Ini kan sudah jiwa sufisme, Pak. Nah, kita khawatir nanti kalau orientasinya selalu pahala, maka kita akan menjadi orang yang hitung-hitungan. Ada hikayat menarik, Pak. Ada seorang ahli ibadah, 500 tahun ibadah, Pak. 500 tahun. Ini kita bisa baca dalam kisah orang-orang saleh. Ibadahnya 500 tahun, itu hampir nggak bermaksiat. Mudakharah terus, secara pribadi dia menjadi orang yang sangat saleh. Saat dihisab Allah, perintah malaikat dia harus masuk surga. Kenapa? Ibadahnya kan cakep tuh. Cakep bener ibadahnya. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dia protes. Saya nggak mau masuk surga begitu aja. Kenapa emangnya? 500 tahun saya ibadah. Jadi biar ibadah saya nggak sia-sia dan saya tahu, hitung dong. Dia bilang gitu. Hitung dong, 500 tahun saya ibadah. Laporan lagi nih malaikat sama Allah. Ya Rabb, nih orang minta dihitung amalnya. Hitung yang dia mau. Hitung dari kuping dulu. Kupingnya dihitung, Pak, dihisap tuh selama 500 tahun dia ibadah. Hasil hisapnya antara ibadah kuping dengan dosanya kuping, lebih gede dosa kuping. Lebih gede
usah kuping. Apa kata malaikat? Kalau kamu hitung-hitungan, jujur nih, ngandelin pengen masuk surga lewat amal, dari kuping aja udah tekor. Dari kuping aja udah tekor. Berarti ibadah 500 tahun yang dilakukan orientasinya apa? Pahala. Mestinya satu yang kita. Makanya Rasul membingkainya dua hal kewajiban suami. Imanan ditutup dengan kata yang kedua, wahtisaban. Mengharapkan ridho Allah. Yang kita minta ridho Allah juga. Saya mampunya, saya cari cuma ridho Allah. Ngapain kamu mencari nafkah? Mau di sono. Kalau di sono urusan di mobil beres. Ini bakal gue beli. Itu kan harapan, Pak. Harapan itu. Ternyata sampai di sana urus meja. Nggak beres. Kecewa. Kecewa. Itu yang menjadi alasan kaum sufistik tidak berharap terhadap imbalan dan iming-iming dari Allah akan sebuah amal yang dikerjakan. Kenapa? Takut menjadi orang yang kecewa. Nanti pengharapan besar, di hati itu ada pengharapan, tapi bercampur dengan urusan dunia. Allahnya nggak suka. Kalau Allahnya nggak suka kan repot. Maka tadi saya bilang, setiap orang ngaku hamba Allah boleh nggak?